Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Febri Kurniasi, NPM 2101070006. Dan teman saya Ratnasari, NPM 2101070012 sebagai pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah tempat yang mencakup teknis segala pemrosesan dan penyimpanan informasi maupun data, baik secara formal maupun non-formal, baik secara digital maupun tertulis. Di sini, teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, teknologi informasi menurut para ahli yang pertama dari Kamus Oxford pada tahun 1995, bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menyimpan, menganalisa, mendistribusikan baik kata-kata maupun gambar dan bilangan. Yang kedua yaitu dari Hang and Ken pada tahun 1996, bahwa teknologi informasi yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas manusia baik untuk memproses maupun menyimpan data informasi. Yang ketiga yaitu dari Martin pada tahun 1999. Teknologi informasi tidak hanya mencakup tentang komputer atau software and hardware, melainkan untuk menyimpan dan mengolah data, dan mencakup komunikasi tentang informasi yang ada. Aspek selanjutnya yaitu teknologi komunikasi adalah sebuah perangkat atau sebuah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam memproses dan menyimpan data untuk dipindahkan ke perangkat satu ke perangkat lainnya. Selanjutnya, jadi secara garis besar, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah perangkat yang saling berhubungan antara satu dan lainnya untuk membantu proses maupun menyimpan maupun memanipulasi baik data ataupun informasi secara digital maupun secara tertulis. Yaitu peranan TIK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu TIK sebagai skill atau kemampuan yang digunakan oleh seseorang untuk digunakan secara profesional. Maksud profesional di sini adalah menggunakan TIK tersebut dengan porsinya agar mudah dipahami baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua itu TIK sebagai infrastruktur. Maksud infrastruktur di sini yaitu sebagai bahan ajar yang digunakan untuk sekolah-sekolah baik dari SD, SMP maupun SMA ataupun perguruan tinggi yang memiliki format untuk sekolah-sekolah yaitu the network is in school. Selanjutnya yaitu macam-macam TIK. Yang pertama cash register atau yang sering disebut dengan alat yang digunakan untuk memproses pembayaran di kasir. Alat ini ditemukan oleh James Jacob Ritchie pada tahun 1879. Yang kedua yaitu kalkulator adalah alat yang digunakan untuk menghitung angka yang ada di komputer. Selanjutnya yaitu alat software atau hardware, perangkat lunak atau perangkat keras
yang digunakan untuk seseorang menyimpan data dan memproses data, baik untuk sendiri maupun untuk kepentingan umum, baik dalam bentuk gambar, tulisan, maupun kata-kata yang disimpan pada komputer tersebut. Macam TIK yang keempat yaitu televisi. Televisi adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk video gambar atau video bergerak. Yang terakhir yaitu koran. Koran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis atau diketik dalam bentuk gambar yang disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk kertas. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, manfaat TIK itu memudahkan peserta didik dan pendidik untuk mengakses informasi. Yang kedua, inovasi pembelajaran TIK itu lebih mudah, contohnya kayak e-learning sekarang ini. Dan yang ketiga, bisa perpustakaan online bisa diakses. Yang keempat itu bisa jadi ruang diskusi. Dan yang kelima ini kita bisa menyediakan kelas virtual tanpa perlu pendidik dan peserta didik itu dalam satu ruangan, tapi mereka bisa melakukan kelas karena ada TIK ini. Jadi manfaat TIK dalam bidang pendidikan ini sangat banyak ya. Contohnya ya kayak peserta didik mau mencari informasi itu sangat mudah sekarang, dan bagi pendidik dengan adanya TIK ini bisa mudah juga memberikan tugas atau soal kepada siswanya. Jadi manfaatnya sangat banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mudah mengakses informasi dan inovasinya juga lebih mudah, contohnya kayak e-learning itu, dan kayak perpustakaan online juga kayak gitu, terus bisa ngelakuin forum diskusi secara virtual. Itulah manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.